she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race that I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Persib hanya akan datangkan pemain yang langsung jadi starter. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak angkat bicara mengenai rencana aktivitas timnya pada jendela transfer Januari tahun 2025. Di tengah maraknya rumor pemain yang dikaitkan dengan Persib, Bojan menegaskan timnya tidak dalam posisi mendesak untuk melakukan belanja besar. Bojan menyebut performa Persib sejauh ini merupakan alasan utama manajemen dan tim pelatih tidak tergesa-gesa menambah kekuatan. Menurutnya, komposisi skuad saat ini sudah tampil kompetitif dan mampu bersaing di berbagai ajang. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika memang ingin mendatangkan seseorang, kami harus mencari pemain yang benar-benar bisa bermain di starting 11, ujar Bojan, Rabu, tanggal 31 Desember tahun 2024. Pelatih asal Kroasia itu menyinggung catatan impresif Persib dalam beberapa laga terakhir. Dari total 12 pertandingan terakhir, Maung Bandung mampu meraih 10 kemenangan, sebuah bukti konsistensi yang menurut Bojan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari 12 pertandingan terakhir, kami menang 10 kali. Betul, kekalahan kami di Malut tidak terhindarkan karena faktor jadwal. Dalam pertandingan di Singapura, kami kurang beruntung karena banyak membuang peluang, katanya. Bojan menilai secara permainan Persib sudah berada di jalur yang tepat. Karena itu, aktivitas transfer bukan prioritas utama, kecuali ada pemain yang benar-benar mampu memberi dampak signifikan bagi tim. Sebenarnya kami sudah bermain bagus. Itulah alasan kami tidak perlu menghamburkan banyak uang, tegasnya. Meski demikian, Bojan tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya pergerakan di bursa transfer. Ia menyebut opsi mendatangkan pemain tetap terbuka, khususnya pemain asing, setelah hengkangnya William Marsilio. Kami bisa mendatangkan satu pemain asing dan mungkin satu atau dua pemain lokal. Namun jujur, kami belum memutuskan apapun, ucap Bojan. Ia juga membantah keras berbagai rumor transfer yang beredar, seperti kabar bergabungnya Maarten Paes, Joy Pelupesi, hingga Ole Romeni. Menurutnya, hingga saat ini Persib belum melakukan komunikasi dengan pemain manapun. Kami belum bicara dengan siapapun, jadi, ketika ada yang bicara kami akan mendatangkan pemain ini atau itu, saya pastikan itu tidak benar, tandasnya. Transfer Persib 2025 kian menggila, Jesse Lingard masuk radar, bursa putaran kedua Super League makin panas. Peta persaingan bursa pemain memasuki fase paling menentukan. Isu transfer Persib 2025 kembali mencuri perhatian di tengah ramainya manuver klub-klub BRI Super League, menjelang putaran kedua musim 2025/2026, Persib Bandung disebut tak ingin tertinggal dalam perburuan pemain top demi menjaga ambisi juara dan konsistensi di papan atas. Sorotan transfer Persib 2025 menguat setelah muncul kabar ketertarikan Maung Bandung terhadap sejumlah nama besar. Di saat banyak klub sibuk memperbaiki sektor tertentu, Persib justru dikabarkan membidik pemain dengan reputasi internasional. Langkah ini sejalan dengan target klub yang ingin tetap dominan di kompetisi domestik. Isu transfer Persib 2025 menjadi semakin relevan karena bursa putaran kedua dinilai krusial. Persib membutuhkan tambahan kualitas untuk menjaga stabilitas performa menghadapi jadwal padat serta tekanan persaingan dari rival-rival tradisional yang juga aktif berbelanja pemain. Kabar paling menyita perhatian datang dari rumor ketertarikan Persib Bandung terhadap Jesse Lingard. Gelandang serang asal Inggris itu saat ini berstatus tanpa klub setelah resmi dilepas FC Seoul. Nama Lingard jelas bukan pemain sembarangan. Ia pernah menjadi bagian penting Manchester United dan memiliki pengalaman panjang di Premier League.
Jika rumor ini benar, maka transfer Persib 2025 berpotensi mencetak sejarah baru. Lingard dikenal sebagai pemain kreatif dengan visi bermain tinggi serta kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Kehadirannya akan memberi dimensi berbeda dalam skema serangan Persib Bandung. Meski demikian, tantangan terbesar tentu berada pada aspek finansial dan adaptasi. Faktor usia Lingard yang kini 33 tahun juga menjadi pertimbangan. Namun dari sisi pengalaman dan mental bertanding, ia dinilai mampu membawa pengaruh besar di ruang ganti Maung Bandung. Selain Persib, klub-klub lain di BRI Super League juga bergerak agresif. PSMS Medan dari Liga 2 dikabarkan mengincar bek Dewa United, Akbar Arjunsyah. Pemain berusia 24 tahun itu kontraknya baru berakhir pada Juni tahun 2026, sehingga negosiasi dipastikan tak mudah. Persik Kediri juga ramai diberitakan memburu striker asal Spanyol, Javi Silvario, yang saat ini membela FC Goa di India. Kontrak jangka panjang hingga 2027 membuat langkah Persik penuh tantangan. Namun kebutuhan akan striker tajam mendorong Macan Putih tetap mencoba. Persebaya Surabaya tak ketinggalan. Bajul Ijo disebut mengincar striker asal Uruguay, Guillermo Maya, dari Auckland FC. Penyerang berusia 27 tahun itu diplot untuk meningkatkan daya gedor Persebaya di paruh musim. Persis Solo menjadi salah satu klub paling aktif dalam rumor transfer. Klub asal Jawa Tengah itu dikaitkan dengan Gustavo Franca dari Malut United, serta winger Persib Bandung, Febri Haryadi. Meski kontrak Febri masih panjang hingga 2027, rumor ini menambah panas persaingan antar klub papan atas. Sementara itu, Persita Tangerang dikabarkan mengincar Ramon Bueno, gelandang Spanyol yang sebelumnya membela Persija Jakarta. Selain itu, nama Gustavo Almeida juga disebut masuk radar Persita meski masih terikat kontrak jangka panjang bersama Macan Kemayoran. Di tengah ramainya bursa, fokus transfer Persib 2025 tetap berada pada strategi jangka menengah. Persib tidak hanya berburu nama besar, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan tim dan kebutuhan taktis. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Lingard, jika terrealisasi, akan menjadi simbol keseriusan manajemen. Bagi Boboto, rumor ini menjadi harapan baru. Persib Bandung dinilai sedang berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan status sebagai salah satu klub paling ambisius di Indonesia. Putaran kedua Super League bukan hanya soal bertahan, tetapi juga momentum mempertegas dominasi. Jika manuver transfer Persib 2025 berjalan sesuai rencana, Maung Bandung berpeluang besar kembali menjadi kekuatan yang paling diperhitungkan hingga akhir musim. Jadwal neraka Persib di Februari tahun 2026, Bojan Hodak minta operator liga turun tangan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, angkat suara soal jadwal padat yang akan dihadapi timnya pada Februari tahun 2026. Pelatih asal Kroasia itu meminta penyelenggara Super League 2025/2026 melakukan penyesuaian demi menjaga peluang Maung Bandung di level Asia. Persib dijadwalkan menjalani 6 pertandingan hanya dalam 1 bulan. 4 diantaranya merupakan laga Super League, sementara 2 lainnya adalah partai krusial babak 16 besar Asian Champions League, ACL, 2025/2026. Kami akan meminta Liga untuk mengubah jadwal beberapa pertandingan karena ada 3 laga dalam waktu 2 pekan pada Februari, ujar Bojan Hodak usai memimpin latihan tim di Bandung, Rabu, tanggal 31 Desember tahun 2025. Agenda berat Persib dimulai pada tanggal 6 Februari tahun 2026 saat menjamu Malut United di kandang. Setelah itu, tim langsung bertolak ke Thailand untuk menghadapi Ratchaburi pada leg pertama babak 16 besar ACL 2, tanggal 11 Februari. Tak berhenti di situ, Persib kembali harus melakoni laga tandang Super League menghadapi Borneo FC pada tanggal 16 Februari. Hanya berselang 2 hari, Mark Klok dan kolega kembali berlaga di Bandung untuk menjamu Ratchaburi pada leg kedua.
tanggal 18 Februari. Jadwal padat tersebut ditutup dengan 2 laga domestik lainnya, yakni melawan Persita pada tanggal 22 Februari dan Madura United pada tanggal 26 Februari. Menurut Hodak, kondisi ini berpotensi memengaruhi performa tim, terutama di kompetisi Asia yang menuntut kesiapan fisik dan fokus maksimal. Jadwal, saya rasa kami punya peluang lebih besar untuk lolos ke babak berikutnya, ini sangat berpengaruh. Tegasnya, Hodak berharap penyelenggara kompetisi domestik bisa memberikan dukungan nyata kepada klub-klub Indonesia yang berlaga di kancah Asia. Jika mereka ingin klub Indonesia tampil baik di kompetisi Asia, maka mereka harus membantu. Itu alasannya kami mengajukan permintaan ini, pungkasnya. Persib pasang peringatan keras untuk Bobotoh jelang bentrok Persik. Manajemen Persib Bandung secara tegas meminta Bobotoh untuk mematuhi aturan larangan supporter tandang saat laga melawan Persik Kediri. Imbauan ini disampaikan agar Maung Bandung terhindar dari sanksi Komisi Disiplin, Komdis, PSSI yang bisa merugikan tim di tengah persaingan Super League 2025/2026. Skuad asuhan Bojan Hodak dijadwalkan bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, pada tanggal 5 Januari tahun 2026 dalam laga pekan ke-16 Super League. Menjelang pertandingan tersebut, Head of Communication Persib, Adi Pratama, menekankan pentingnya kedewasaan supporter dalam menyikapi aturan kompetisi. Adi mengajak Bobotoh untuk menahan diri dan tidak memaksakan hadir langsung ke stadion. Menurutnya, dukungan kepada Persib tidak harus selalu diberikan dari tribun, terlebih saat laga tandang yang secara regulasi memang melarang kehadiran supporter tim tamu. Bobotoh tetap bisa memberikan doa dan dukungan dari rumah masing-masing. Pihak Persik Kediri juga sudah mengimbau secara resmi agar Bobotoh tidak datang ke stadion. Karena itu, kami berharap Bobotoh tidak hadir di Stadion Brawijaya, ujar Adi, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis, tanggal 1 Januari tahun 2026. Ia meyakini semangat dan dukungan Bobotoh tetap dapat dirasakan oleh para pemain meskipun tanpa kehadiran langsung di stadion. Adi menyarankan bentuk dukungan alternatif seperti doa bersama keluarga, menggelar nonton bareng di lingkungan masing-masing, hingga menyebarkan energi positif melalui media sosial. Semoga doa dan energi positif dari Bobotoh dimanapun berada bisa menambah motivasi tim untuk melanjutkan tren positif, katanya. Sebagai tambahan informasi, Persib Bandung saat ini tengah berada dalam kondisi performa yang cukup solid. Maung Bandung belum tersentuh kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir di kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional. Hingga pekan ini, Persib masih kokoh di puncak klasemen sementara Super League dengan koleksi 34 poin. Raihan tersebut berasal dari 11 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan, menjadikan laga kontra Persik Kediri krusial untuk menjaga posisi di puncak klasemen. Bojan Hodak bicara peluang Persib Bandung di 16 besar ACL 2. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menanggapi hasil undian 16 besar AFC Champions League 2, ACL 2. Mark Klok dan kawan-kawan dipastikan akan berhadapan dengan wakil Thailand Ratchaburi FC. Hodak menilai pertemuan tersebut sebagai tantangan yang realistis sekaligus membuka peluang bagi timnya untuk melangkah lebih jauh. Pengalaman menghadapi klub-klub Thailand sebelumnya menjadi salah satu faktor yang menumbuhkan rasa optimisme di internal tim. Saya menilai Ratchaburi sebagai lawan yang bisa kami hadapi. Selain itu, leg kedua dimainkan di GBLA, dan jika stadion penuh, tentu situasinya akan menyulitkan tim tamu, ucap pelatih asal Kroasia itu. Thailand bukan wilayah asing bagi Persib. Selain pernah menjalani agenda pramusim di sana, Maung Bandung juga membawa kenangan positif dari fase grup. Modal tersebut diyakini dapat membantu Persib lebih siap secara mental dan taktikal saat menghadapi Ratchaburi. Keuntungan bermain di kandang sendiri pada leg kedua menjadi perhatian khusus Hodak. Dia percaya atmosfer GBLA dapat memberi motivasi tambahan bagi anak asuhnya. Meski optimisme mengiringi langkah Persib,
Hodak juga menyoroti pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, yakni persoalan jadwal pertandingan. Padatnya agenda kompetisi domestik dinilai berpotensi mengganggu fokus tim menjelang duel penting di level Asia. Kami sedang mengupayakan penyesuaian jadwal di Liga. Ada fase di mana kami harus memainkan 3 laga dalam waktu 2 minggu, dan itu tentu berat. Jika jadwal bisa lebih ideal, peluang kami untuk lolos akan makin besar, tambahnya. Kepercayaan diri yang dibangun sejak awal menjadi modal bagi Persib Bandung untuk menjawab tantangan Asia. Persib Bandung puncaki Liga, Bojan Hodak tetap incar prestasi Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa timnya tidak akan memilih satu kompetisi sebagai prioritas utama, baik di ajang domestik maupun Asia. Menurut Bojan Hodak, Persib Bandung berkomitmen melangkah sejauh mungkin di Super League sekaligus AFC Champions League 2, ACL2. Lihat, kami selalu berjalan bersamaan di 2 kompetisi, dan berusaha sejauh mungkin melangkah, ujar Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menilai, Persib Bandung justru menjalani laga ACL2 tanpa tekanan berlebihan. Namun, Bojan Hodak menegaskan ambisi Persib Bandung untuk tampil lebih baik dibandingkan musim sebelumnya di level Asia. Di AFC, kami tidak punya tekanan besar, tapi kami ingin lebih baik dari musim lalu. Musim lalu kami tersingkir di fase grup, sekarang kami menjadi juara grup, kata Bojan Hodak. Dengan status juara grup ACL2, Bojan Hodak menyebut Persib Bandung akan menjalani setiap pertandingan Asia dengan pendekatan bertahap. Sekarang kami akan melihat laga demi laga, sejauh mana kami bisa melangkah di Asia, ucap Bojan Hodak. Pendekatan tersebut dinilai realistis, mengingat padatnya jadwal yang harus dijalani Persib Bandung sepanjang musim. Di kompetisi domestik, Persib Bandung saat ini berada di puncak klasemen Super League, namun, Bojan Hodak mengakui jarak poin antar tim papan atas sangat tipis. Di Liga, kami berada di urutan pertama, tapi 4 tim jarak poinnya sangat dekat. Mungkin ini menjadi kerugian bagi kami, ujar Bojan Hodak. Meski demikian, Bojan Hodak memastikan Persib Bandung tidak akan mengendurkan fokus di Liga. Kami akan berusaha yang terbaik di kedua kompetisi. Kita lihat sejauh mana kami bisa melaju, tegas Bojan Hodak. Dengan situasi tersebut, Persib Bandung di bawah arahan Bojan Hodak membawa misi menjaga konsistensi performa, baik di Super League maupun ACL2. Keberhasilan menjuarai grup Asia menjadi modal penting bagi Persib Bandung untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi fase gugur, tanpa mengorbankan peluang mempertahankan posisi puncak di kompetisi domestik. Bojan Hodak percaya diri bahwa Persib Bandung melaju di Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai hasil undian babak gugur AFC Champions League 2, ACL2, 2025/2026 sebagai tantangan yang realistis sekaligus peluang bagi timnya untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia. Persib Bandung dipastikan akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC, berdasarkan hasil drawing ACL2. Menurut Bojan Hodak, lawan tersebut bukan sosok asing karena kedua tim sempat berjumpa pada laga pramusim. Kami pernah bermain melawan Ratchaburi di pramusim dan hasilnya imbang 2-2 di sana. Memang itu laga uji coba. Tapi dari situ saya melihat ini adalah tim yang bisa kami hadapi dan tim yang bisa kami tantang, ujar Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menilai Persib Bandung memiliki modal penting, terutama karena laga leg kedua akan dimainkan di kandang sendiri. Dukungan penuh supporter diyakini bisa menjadi faktor pembeda. Laga kedua akan dimainkan di sini, jika stadion penuh. Saya pernah katakan bahwa itu tentu tidak akan mudah bagi lawan, jadi menurut saya, kami bisa merasa cukup senang dengan hasil undian ini, kata Bojan Hodak. Meski demikian, Bojan Hodak menegaskan fokus utama Persib Bandung saat ini bukan hanya pada persiapan teknis, tetapi juga pada padatnya jadwal pertandingan domestik yang berpotensi memengaruhi performa tim di kompetisi Asia.
Persib Bandung dijadwalkan menjalani 3 pertandingan dalam rentang 2 pekan, situasi yang dinilai bisa menjadi hambatan jika tidak diantisipasi dengan baik. Sekarang kami fokus untuk menjadwal ulang pertandingan Liga. Jika mereka bisa mengubahnya, saya rasa kami bisa lolos ke babak berikutnya. Kami melihat ada hal positif dari sana, ujar Bojan Hodak. Saat ditanya mengenai dampak jadwal padat terhadap performa tim, Bojan Hodak tidak menampik potensi risiko yang muncul. Namun, ia menekankan pentingnya dukungan dari federasi dan operator liga. Ini bisa saja berdampak. Pada akhirnya ini tergantung pada PSSI dan Liga. Jika mereka ingin wakil dari Indonesia melaju di kompetisi Asia, maka mereka harus membantu kami, tegas Bojan Hodak. Persib Bandung menjadi salah satu wakil Indonesia yang diharapkan mampu berbicara banyak di ACL 2, konsistensi performa, manajemen kebugaran pemain, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar Persib Bandung bisa melangkah ke babak selanjutnya. Persib Bandung kehilangan benteng tangguh lini pertahanan. Federico Barba pilih pulang kampung ke Liga Italia. Federico Barba semakin dekat meninggalkan Persib Bandung menyusul kabar transfer yang makin nyata ke klub Serie B Italia, Pescara. Menjelang bursa transfer musim dingin 2026, bek berusia 32 tahun tersebut terus menjalin komunikasi intens dengan pihak Pescara yang ingin memperkuat lini belakang mereka. Jurnalis Italia, Nicolo Sira, melalui akun X @NicosCira pada Rabu, tanggal 31 Desember tahun 2025, menegaskan bahwa Federico Barba tinggal selangkah lagi untuk kembali ke Italia. Pembicaraan lanjutan telah berlangsung dengan Pescara, yang ingin merekrutnya dari Persib. Barba baru merapat ke Persib pada awal musim tahun 2025 sampai tahun 2026 setelah meninggalkan FC Sion di Swiss, menandatangani kontrak selama 1 musim dan langsung menjadi salah satu andalan lini pertahanan tim Maung Bandung. Dengan tinggi badan 187 cm, Barba berperan sebagai bek tengah sekaligus bisa dimainkan sebagai fullback kiri. Tampil konsisten di 10 laga BRI Super League dan 5 pertandingan AFC Champions League ACL 2025/2026, membuktikan perannya yang nyaris tak tergantikan. Menurut catatan Transfermarkt, Barba mencatatkan 3 gol, 1 assist, dan 1 kartu kuning untuk Persib di paruh pertama musim ini, menunjukkan kontribusinya tidak hanya defensif tapi juga sesekali ofensif. Kedatangan Barba ke Pescara diharapkan menjadi solusi bagi tim yang kini terpuruk di dasar klasemen Serie B 2025/2026, yang hanya mengumpulkan 13 poin dari 18 laga, hasil dari 2 kemenangan, 7 seri, dan 9 kekalahan, sehingga mereka tertinggal 3 angka dari zona aman yang diduduki FC Südtirol Alto Adige. Pescara, yang dikenal dengan julukan I Delfini, memandang kehadiran Barba sebagai upaya penting untuk memperkuat pertahanan dan keluar dari ancaman degradasi yang membayangi mereka musim ini. Sementara itu, Persib harus siap menerima kompensasi finansial karena Barba masih terikat kontrak, sehingga Pescara wajib membayar sejumlah biaya transfer untuk mengamankan jasa pemain asal Italia itu di pertengahan musim. Rumor kepulangan Barba ini menjadi perhatian para bobotoh, yang sebelumnya menikmati performa solid sang bek di lini belakang Maung Bandung, sekaligus menandai kemungkinan perubahan signifikan komposisi pemain Persib pada paruh kedua musim 2025/2026. Dengan peluang Barba kembali ke Italia semakin dekat, Persib dan bobotoh harus bersiap menghadapi adaptasi strategi baru di lini belakang, termasuk mencari pengganti yang mampu mengisi posisi vital yang ditinggalkan oleh pemain berpengalaman tersebut. Kabar transfer ini sekaligus menegaskan pergerakan aktif klub-klub Italia di bursa transfer musim dingin untuk memperkuat tim yang tengah berjuang di papan bawah, di mana Barba dipandang sebagai pemain yang bisa membawa pengalaman dan ketenangan di lini pertahanan Pescara. Bojan Hodak tegaskan Persib tanpa tekanan di ACL 2,
fokus perbaiki catatan di kancah Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa timnya tidak merasakan tekanan berarti menjelang babak 16 besar Asian Champions League 2, ACL 2, musim 2025-2026. Maung Bandung dijadwalkan akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC, dalam laga krusial tersebut. Meski tanpa beban, juru taktik asal Kroasia itu memastikan skuad asuhannya akan tampil maksimal demi meraih hasil terbaik di kancah Asia. Kami harus berusaha di kompetisi sini. Kita lihat sejauh mana kami bisa melaju. Karena di AFC kami tidak mendapat tekanan, ujar Hodak di Bandung pada Rabu, tanggal 31 Desember tahun 2025, seperti yang dicatat oleh tim redaksi Murex. Hodak berambisi untuk terus memperbaiki catatan Persib di panggung Asia. Ia merujuk pada kegagalan Persib lolos ke fase gugur AFC Cup 2024/2025 sebagai motivasi. Meskipun Persib telah melampaui pencapaian musim lalu dengan memuncaki klasemen grup di babak penyisihan ACL 2, Hodak ingin timnya melangkah lebih jauh. Pada dasarnya, kami ingin lebih baik dari musim lalu. Sebelumnya kami gagal di babak grup dan musim ini kami memuncaki klasemen grup di babak penyisihan. Jadi mari kita lihat. Jelasnya, ia menambahkan, kami akan berjuang dari pertandingan ke pertandingan dan lihat seberapa jauh kami bisa melangkah. Lebih lanjut, Bojan Hodak juga mengungkapkan rencana untuk mengajukan perubahan jadwal Super League 2025/2026. Permintaan ini muncul karena padatnya agenda pertandingan yang akan dihadapi Persib pada Februari tahun 2026. Menurut pantauan Murex, Persib Bandung dijadwalkan menjalani 6 pertandingan sepanjang Februari tahun 2026. 4 laga diantaranya merupakan bagian dari Super League 2025/2026. Sementara 2 partai sisanya adalah babak 16 besar Asian Champions League 2, ACL 2, 2025/2026. Tentu kami tidak bahagia dengan hasil undian, tapi kami harus fokus saat ini. Kami akan meminta Liga untuk mengubah jadwal beberapa pertandingan, karena ada 3 pertandingan sekaligus dalam 2 pekan, di Februari tahun 2026, pungkas Bojan Hodak. Bojan Hodak senang nasib Persib di ACL 2 ditentukan di kandang, minta GBLA membara lagi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak berharap timnya bisa tampil maksimal saat melawan Ratchaburi FC. Babak 16 besar AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026 akan mempertemukan kedua tim pada 11 dan tanggal 18 Februari. Laga leg pertama akan digelar di Dragon Solar Park, dan selanjutnya dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bagi Persib tentu ini cukup menguntungkan karena mereka bisa menentukan nasib di kandang. Mendapatkan dukungan penuh dari Bobotoh tentu menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi pemain yang sedang berjuang di lapangan. Ratchaburi harus mempersiapkan mental agar bisa mendapatkan poin di kandang Maung Bandung. Bojan Hodak menjelaskan bahwa level Persib dan Ratchaburi hampir sama. Menurutnya, kans untuk bisa menang di laga tersebut cukup besar dan mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi, Maung Bandung sukses terhindari dari tim raksasa dari Asia di babak 16 besar ini. Di liga saat ini mereka sukses berada di puncak dan wakil Thailand tersebut ada di posisi kedua. Ini jadi bukti bahwa duel kedua tim akan berjalan sengit melihat kualitas yang mereka tampilkan di kompetisi domestik. Saya melihat Ratchaburi sebagai tim yang bisa kami hadapi dan kami tantang, kata Bojan Hodak. Selain itu, bermain di GBLA membuat Maung Bandung semakin percaya diri lolos ke babak selanjutnya. Sejauh ini mereka sukses memanfaatkan pertandingan kandang dengan maksimal dan hampir menyapu bersih kemenangan. Tercatat hanya Lion City Sailors yang sukses mencuri poin di kandang Persib dan semua laga di Super League sukses dimenangkan. Kami juga diuntungkan karena laga kedua dimainkan di Stadion GBLA, terangnya.
Bojan berharap Bobotoh bisa kembali memberikan dukungan maksimal saat mereka bermain di kandang. Menurutnya, ini cukup efektif untuk memberikan tekanan ekstra untuk tim tamu. Bermain di depan puluhan ribu supporter tuan rumah tentu menjadi tantangan yang berat untuk bisa menang. Selain itu, Ratchaburi biasa bermain di depan 10.000 penonton dan bertandang ke markas Persib ada 28.000 bobotoh yang hadir di stadion. Jika stadion penuh, seperti yang sering saya katakan, situasinya tentu tidak mudah bagi tim tamu, tutup Bojan. Bojan Hodak menyesal dulu lepas Ezra Walian ke Persik Kediri. Pertandingan Persib Bandung melawan Persik Kediri seolah mengingatkan kembali Bojan Hodak dengan sosok Ezra Walian. Sebagai pelatih Persib, tentu Bojan Hodak memiliki pengalaman melatih Ezra Walian ketika masih berseragam Maung Bandung. Ezra Walian pernah membela Persib Bandung sejak 2021 hingga 2024. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Persib, Ezra Walian memutuskan hijrah ke Persik Kediri dan tak lagi membela Maung Bandung. Bojan Hodak sendiri mengakui bahwa Ezra Walian merupakan pemain yang hebat, bahkan yang terbaik di Persik Kediri. Ezra adalah pemain terbaik Kediri, ujar pelatih Persib, Bojan Hodak. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa bakat hebat Ezra Walian sudah terlihat sejak masih bersama Persib Bandung. "Lihat, dia bermain bagus bersama kami," kata Bojan Hodak. Sayangnya, waktu itu Ezra Walian lebih banyak bermain sebagai pemain cadangan karena bersaing dengan Ciro Alves. Tapi masalahnya, dia tidak ingin berada di bangku cadangan, ujar Bojan Hodak. "Saat itu sayangnya kami punya Ciro di posisinya," lanjutnya. Ezra Walian memilih untuk pindah ke Persik Kediri demi mendapat lebih banyak menit bermain. Walau begitu, Bojan Hodak tetap menganggap Ezra Walian sebagai super sub. Dia ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. "Kalau kalian ingat, setiap kali dia masuk, dia seperti super sub," kata Bojan Hodak. "Tapi dia tidak senang dengan perannya, jadi saya memahaminya," lanjutnya. Bojan Hodak menyesal telah melepas Ezra Walian ke Persik Kediri dan kini menjadi ancaman bagi Persib Bandung. "Saya menyesal dia pergi, tapi kalian bisa lihat dia bermain bagus di klub lain," ujar Bojan Hodak. "Dia menjadi kapten, jadi tentu dia menunjukkan kualitasnya, kami tidak pernah meragukan itu," lanjutnya. Ezra Walian menjadi kekuatan utama Persik Kediri yang akan dihadapi Persib Bandung pada Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026 mendatang. Persik Kediri memiliki catatan positif selama bermain di kandang sendiri. Walau begitu, Persib Bandung tetap mengincar kemenangan di kandang Persik Kediri demi memperkokoh posisinya di puncak klasemen Super League. Persib gaspol 2 jalur, strategi Bojan Hodak hadapi Super League dan ACL2. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan komitmen timnya untuk tetap bersaing maksimal di Super League dan AFC Champions League 2, ACL2, secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. Bojan menekankan filosofi tim yang selalu berjalan paralel di dua ajang dengan target melangkah sejauh mungkin di setiap kompetisi. "Lihat, kami selalu melaju bersamaan di dua kompetisi dan berusaha sejauh mana bisa melangkah," katanya, Rabu. Pelatih asal Kroasia itu meminta seluruh pemain menjaga fokus penuh pada setiap pertandingan, baik di level domestik maupun Asia. "Tapi kami akan berusaha yang terbaik di kedua kompetisi. Kita lihat sejauh mana bisa melaju," tambahnya. Di kompetisi Super League, Persib saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 34 poin, sejajar dengan Borneo FC dalam persaingan papan atas. Sementara di ACL2, Maung Bandung memastikan tiket ke babak 16 besar dan dijadwalkan berhadapan dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Gelandang Persib Beckham Putra Nugraha menyambut positif status tim sebagai juara grup yang dinilainya memberi dorongan mental tersendiri. "Karena kita berstatus sebagai juara grup, jadi tentunya memiliki mental lebih baik," ujar Etam, Rabu.
Babak 16 besar ACL2 akan digelar dengan format kandang dan tandang, yang menuntut konsistensi performa sepanjang 2 leg. Leg pertama dijadwalkan berlangsung di Stadion Ratchaburi pada 11–12 Februari tahun 2026. Sementara leg kedua digelar sepekan berselang di Bandung. Dari sisi non-teknis, legenda Persib Atep dipercaya AFC sebagai asisten host dalam undian babak 16 besar ACL2. Saya dihubungi secara langsung oleh pihak AFC di awal bulan Desember, kata Atep, Rabu. Bojan Hodak berharap duel Persib lawan Borneo FC digeser, janji bawa prestasi di ACL2. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak berharap Pilik bisa memberikan bantuan terkait jadwal Super League 2025/2026. Persib akan bertarung pada babak 16 besar AFC Champions League 2, ACL2, 2025/2026 melawan Ratchaburi FC. Laga tersebut akan digelar pada 11 dan tanggal 18 Februari mendatang dengan skema laga tandang lebih dahulu. Masalah utama adalah mereka memiliki jadwal melawan Borneo FC pada tanggal 16 Februari mendatang. Bagi Maung Bandung tentu ini bukan jadwal yang menguntungkan dan memaksa mereka dihadapkan dengan persiapan yang mepet. Apalagi, pertandingan tersebut cukup krusial karena mereka harus menghadapi pesaing ketat gelar juara musim ini. Bojan Hodak menjelaskan bahwa pihak klub sudah mulai bergerak untuk mencari solusi masalah ini. Mereka sudah meminta penjadwalan ulang pertandingan melawan Borneo FC kepada Ilik, selaku operator liga. Menurutnya, ini adalah hal yang wajar karena waktu yang diberikan benar-benar sempit. Kami sedang fokus mengajukan penjadwalan ulang di liga, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, 3 pertandingan dalam 2 pekan tentu akan jadi hal yang menyulitkan mereka. Kondisi kebugaran pemain tentu menjadi sorotan karena hanya memiliki 1 hari untuk pemulihan. Apalagi, pertandingan melawan Ratchaburi adalah duel yang krusial untuk membawa mereka melangkah jauh di ACL2. Selain itu, Maung Bandung datang mewakili Indonesia dan butuh bantuan untuk mendapatkan prestasi. Karena ada periode di mana kami harus memainkan 3 pertandingan dalam 2 pekan, terangnya. Bojan menilai jika pertandingan melawan Pesut Etam bisa digeser maka peluang Persib akan semakin besar. Menurutnya, mereka mampu untuk mengalahkan wakil Thailand tersebut dalam 2 pertandingan. Pasalnya, komposisi tim saat ini sudah solid dan mereka sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan di Asia Tenggara. Sebelumnya, mereka sukses mengalahkan Bangkok United, Selangor FC, dan memberikan perlawanan ketat melawan Lion City Sailors. Jika penyesuaian ini bisa dilakukan, saya percaya peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya sangat terbuka. Ada banyak hal positif yang bisa kami ambil, tutupnya.